Selamat datang di Civil Tricks Engineering. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian bagaimana membuat pemodelan struktur menggunakan software Tekla Structure. Untuk mempermudah penjelasan, saya sudah membuat contoh sebuah bangunan konstruksi beton bertulang 3 lantai, lantai 1, lantai 2, kemudian lantai dak. Kita masuk ke Tekla Structure. Yang pertama-tama kita akan membuat grid atau memodifikasi grid yang ada. Kita switch menjadi tampilan top. Kemudian kita akan menyesuaikan grid yang ada sesuai dengan grid yang ada di contoh ini. Jadi di sini terdapat dua grid. Yang pertama grid arah X dan grid arah Y. Kita klik pada grid, kemudian kita input data koordinat daripada grid-grid tersebut. Kita mulai dari grid arah X. Di sini terdapat 4 grid A sampai D. Jadi kita input yang pertama yaitu koordinat daripada grid A. Kita input 0, kemudian spasi, kita input jarak dari A ke B. Kita input dalam satuan milimeter. Kemudian spasi, jarak dari B ke C. Spasi, jarak C ke D. Selanjutnya, grid arah Y. Grid arah Y terdapat 6 buah grid. Kita mulai dari grid 1, 0. Spasi, jarak 1 ke 2. Spasi, jarak 2 ke 3. Spasi, jarak 3 ke 4. Spasi, jarak 4 ke 5. Spasi, jarak 5 ke 6. Selanjutnya, koordinat subset atau elevasi. Di sini ada dua elevasi. Yang warna hijau ini adalah elevasi finish level. Kemudian ada elevasi yang ditandai warna biru adalah elevasi struktur. Yang kita input adalah elevasi yang berwarna biru. Kita mulai dari yang paling bawah. Kita input minus 2000. Minus 2000 ini elevasi permukaan tanah yang berhadapan langsung dengan lantai kerja pondasi telapak. Kemudian elevasi slope. Elevasi slope berada pada minus 150 atau minus 15 cm daripada permukaan keramik lantai. Kita input 150 spasi. Lanjut ke elevasi balok lantai 2. Elevasi balok lantai 2 berada pada elevasi 3950. Dia berada 5 cm lebih rendah daripada finish level lantai 2. Kita input 3950 spasi. Selanjutnya dak atap berada pada elevasi 8000 spasi. Kemudian ring balok berada pada elevasi 9000. Kemudian kita akan menyesuaikan label
pada grid. Yang pertama label pada grid X. Di sini ada 4 grid A sampai D, jadi E tidak diperlukan. Kemudian grid array ada 6 buah. Kita tambahkan grid yang ke-6. Selanjutnya untuk label elevasi kita bisa mengambil dari data koordinat elevasi. Kita paste. Untuk elevasi yang di atas 0 kita tambahkan keterangan plus. Selanjutnya line extension kita rubah menjadi 2 meter. Di sini ada kinetic grid plane. Jika kita aktifkan yes, maka grid ini akan bersifat magnet terhadap objek-objek yang melekat pada grid tersebut. Baik, saya akan memberikan contoh fungsi daripada magnetic grid plane. Jadi yang pertama kita klik grid tersebut, kemudian kita aktifkan magnetic grid plane, yes, modify. Selanjutnya kita buat salah satu contoh kolom di grid D1, D2, dan D3. Selanjutnya kita buat balok dengan warna hijau agar sedikit berbeda dengan kolom. Misalkan grid D ini kita akan geser 2 meter ke kiri. Kita centang select grid line. Kemudian kita pilih grid D. Klik kanan. Kemudian move spesial. Jadi kita input minus 2000. Klik move. Expand. Kolom dan balok yang berada pada grid D secara otomatis ikut tergeser bersama-sama dengan grid D. Seperti itu contoh magnetic grid plane. Untuk sementara kita setting menjadi no. Baik, selanjutnya kita akan mengecek grid elevasi. Kita klik view. Kemudian kita akan membuat tampilan dari masing-masing grid. Jadi kita pilih along grid lines. Kemudian klik create. Selanjutnya di sini sudah terdapat view dari masing-masing grid. Jadi untuk mengecek grid elevasi, klik double di grid 1. Selanjutnya kita bandingkan dengan grid yang ada di contoh. Di sini grid sudah sesuai, jadi sesi grid sudah selesai. Nantikan sesi video selanjutnya yaitu pemodelan elemen-elemen struktur. Dan terima kasih sudah menonton. Subscribe channel ini. Terima kasih.